Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dari pendapatan nasional dan konsep pendapatan nasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai metode penghitungan pendapatan nasional. Sebelumnya, kita akan mengingat sedikit saja tentang apa sih pendapatan nasional itu. Pendapatan nasional adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu. Biasanya ini selama 1 tahun. Kemarin kita sudah membahas juga mengenai konsep pendapatan nasional, di mana di konsep tersebut terdapat GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Dalam menghitung pendapatan nasional terdapat 3 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu melalui produksi, pendekatan yang kedua melalui pendapatan, pendekatan yang ketiga melalui pengeluaran. Pertama-tama kita akan membahas tentang pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini menghitung seluruh nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Sektor-sektor yang dimaksudkan ada 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier, di mana sektor primer yaitu pertanian, pertambangan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Sektor sekunder yaitu industri pengolahan, gas, air, dan listrik. Dan sektor tersier yaitu perdagangan, hotel, restoran, alat komunikasi, dan pengangkutan. Berikut rumus dari pendekatan produksi. Y sama dengan P1 ditambah Q1 ditambah P2 dikali Q2, di mana P1 merupakan harga barang ke-1 dan Q1 merupakan jenis barang ke-1, begitupun seterusnya. Berikut contoh soal. Diketahui pertanian, peternakan, dan perkebunan, perikanan dan kehutanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, pengangkutan dan komunikasi, serta perdagangan. Yang ditanyakan adalah berapakah pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pendekatan produksi. Berikut cara menjawabnya. Nah, setelah dihitung melalui pendekatan produksi, maka akan didapatkan pendapatan nasional sebesar Rp6.821.550. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan rumus Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana R merupakan upah atau gaji, W merupakan sewa, I merupakan bunga, dan P merupakan profit atau laba. Berikut contoh soalnya. Pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pendapatan. Yang diketahui di sini adalah upah dan gaji, sewa tanah, pengeluaran pemerintah, konsumsi, bunga modal, keuntungan investasi, ekspor, dan impor. Yang dijawab
yaitu W plus R plus I plus P. Kenapa yang diambil ini saja? Karena kita menghitungnya dengan pendekatan pendapatan. Jadi yang diambil hanya biaya sewa, upah atau gaji, bunga, dan profit atau laba. Setelah dihitung, pendapatan nasionalnya sebesar Rp39.750.000. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga seperti konsumsi masyarakat, investasi pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor-impor atau sektor rumah tangga luar negeri. Dengan rumus C plus I plus G plus X dikurangi M, di mana C merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Berikut contoh soalnya. Nah, yang ditanyakan itu bagaimana cara menghitungnya dengan pendekatan pengeluaran dan berapa besarnya pendapatan nasional tersebut. Ini cara menjawabnya, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Setelah dihitung, pendapatan nasionalnya sebesar Rp41.750.000. Nah, setelah mengetahui metode penghitungannya, berikut adalah manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, itu untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, atau sebagainya. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah dari seluruh penduduknya. Sekarang kita juga akan membahas sedikit mengenai pendapatan per kapita. Yang dimaksud dengan pendapatan per kapita yaitu adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode waktu tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Berikut rumusnya. Saat diketahui GDP-nya, maka kita akan menghitungnya dengan GDP tahun X per jumlah penduduk dari tahun X. Tetapi jika yang diketahui adalah GNP-nya, maka dihitungnya dengan cara GNP tahun X per jumlah penduduk tahun X. Berikut merupakan daftar negara dengan pendapatan per kapita tertinggi. Yang pertama ada Luxembourg, kedua Norwegia, yang ketiga Qatar, keempat Macau, kelima Swiss, 6 Australia, ketujuh Swedia, 8 Denmark, 9 Singapura, dan ke-10 Amerika Serikat. Dan berikut ini adalah 10 negara dengan pendapatan per kapita yang rendah. Yang pertama ada Republik Afrika Tengah, kedua ada Kongo, ketiga Burundi, keempat Liberia, kelima Niger, keenam Malawi, ketujuh Mozambik, kedelapan Guinea, kesembilan Eritrea, dan ke-10 Madagaskar. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.